Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai salah satu Injil sinoptik. Namun, tahukah Anda, apa saja sih yang termasuk dalam Injil sinoptik itu? Yang pertama, ada Injil Matius, yang kedua ada Injil Markus, dan ketiga adalah Injil Lukas. Salah satu Injil yang ingin saya jelaskan hari ini adalah Injil Lukas. Pengarang Injil ini adalah Lukas. Lukas merupakan rekan seperjalanan Paulus yang berprofesi sebagai tabib atau dokter. Dari mana kita tahu bahwa Lukas sendiri ini adalah tabib atau dokter? Saya akan sedikit menunjukkan bahwa pengarang ini benar-benar ditulis oleh Lukas yang berprofesi sebagai tabib. Dalam bahasa-bahasa yang digunakan ketika menuliskan penyembuhan yang dilakukan Yesus, Lukas kerap menunjukkannya dengan bahasa medis atau bahasa yang digunakan dalam kedokteran, yang mungkin tidak digunakan oleh penginjil lainnya dalam Matius maupun Markus. Contohnya saja, ketika Yesus melakukan penyembuhan terhadap wanita yang mengalami pendarahan. Di situ, Markus berkata, semua kekayaannya telah habis untuk membayar dokter-dokter, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Kesan ini mungkin sedikit sinis yang diungkapkan oleh Markus. Namun, Lukas dengan bahasa sederhana, tegas, namun memiliki pengetahuan berkata, tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Dari sini kita tahu jelas bahwa Lukas adalah seorang tabib. Diperkirakan dalam perjalanannya, Lukas bertemu Paulus di Troas. Kemudian mereka bersama-sama menuju Yerusalem. Pada waktu itu, Paulus ditahan dan dipenjarakan di Kaisarea. Namun, Lukas menggunakan kesempatan ini untuk menggali sumber-sumber tertulis maupun non-tertulis yang akan digunakannya dalam menulis Injil. Lukas merupakan orang yang sangat terpelajar. Maka tidak heran bahwa ia sangat paham tentang peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada pada zaman itu, dan ia juga paham mengenai kesusastraan Yunani. Rupa-rupanya, Lukas mengirimkan tulisannya kepada Theophilus. Dalam Lukas, bab 1 ayat 1-4. Di situ menunjukkan bahwa orang yang dituju Lukas dalam berbicara adalah Theophilus. Lalu, kitab Injil Lukas ini adalah kitab jilid pertama yang ditulis oleh Lukas. Dan kitab keduanya adalah kisah para rasul yang menceritakan mengenai kelanjutan kehidupan gereja setelah kenaikan Yesus ke surga. Kira-kira kapan ya Injil Lukas ditulis? Ada dua kemungkinan yang menunjukkan kapan Injil Lukas ditulis. Kemungkinan yang pertama adalah pada tahun 60-62, di mana Paulus belum diadili di Roma. Dan juga tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai nasib Paulus dengan usahanya naik banding kepada kaisar yang diceritakan pada kisah para rasul. Lalu kemungkinan yang kedua adalah pada tahun 80-90. Hal itu ditunjukkan oleh teks pada Lukas bab 21 ayat 20, di mana berbunyi, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Maka, teks ini tentunya hanya dapat ditulis setelah keruntuhan Yerusalem itu terjadi. Maksud penulisan Injil Lukas adalah ingin mengisahkan sabda dan karya pelayanan Yesus didasarkan oleh kesaksian-kesaksian benar orang-orang yang telah melihat dan mendengar Yesus sendiri. Maka dari itu, tulisan Lukas tidak hanya tertuju kepada orang Yahudi saja,
melainkan orang-orang di luar Yahudi. Mengapa? Hal itu dikarenakan menurut Lukas, keselamatan Yesus ini bersifat universal, tidak tertuju untuk ras tertentu, golongan tertentu, atau bangsa tertentu, melainkan untuk semua bangsa dan seluruh umat manusia. Selanjutnya adalah kekasan-kekasan yang ada dalam Injil Lukas. Apa saja sih kekasan yang ada di Injil Lukas ini? Yang pertama, Injil ini terlengkap karena mengisahkan kelahiran Yesus sampai dengan kebangkitannya. Yang kedua, cakupan universal Injil, di mana kabar sukacita dan keselamatan ini tidak hanya tertuju untuk golongan tertentu, melainkan semua orang. Yang ketiga, bahasanya baik dengan kesusastraan Yunani yang sudah terstruktur dengan baik. Yang keempat, perhatian Yesus nampak jelas, terutama kepada mereka yang lemah, seperti contohnya anak kecil, wanita, kemudian orang miskin, dan juga orang-orang yang dianggap sampah masyarakat oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Yang kelima, menekankan pentingnya hidup doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang keenam, dalam seluruh pelayanan dan karya Yesus, peran Roh Kudus ini dianggap sangat penting. Yesus digambarkan Lukas sebagai anak manusia, dikarenakan anak manusia datang mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Hal ini nampak dalam Injil Lukas, yang diceritakan bahwa Yesus berinteraksi dengan pria maupun wanita. Sisi kemanusiaan Yesus ini nampak karena Yesus memperhatikan, melihat, dan mengasihani orang yang lemah. Jika diperhatikan secara seksama, Injil Lukaslah yang banyak berbicara mengenai sosok wanita yang berperan penting dalam kehidupan Yesus. Yang pertama, pada waktu kelahiran Yesus, ada Maria, Elizabeth, dan Hana. Kemudian pada waktu pelayanan Yesus, banyak wanita yang mengikuti dan melayani Yesus. Lalu dikisahkan ada Maria dan Marta, di mana Maria duduk di sebelah kaki Yesus untuk mendengarkan pengajarannya sebagai murid. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan adat istiadat Yahudi pada zaman itu. Lalu, pada waktu kisah sengsara Yesus dan perjalanannya menuju puncak Golgota, para wanitalah yang setia menemani Yesus sampai Yesus wafat di kayu salib. Lalu pada kebangkitannya, para wanita jugalah yang pertama kali mengunjungi Yesus dan menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Lukas memulai ceritanya tentang Yesus dengan agama Yahudi pada Perjanjian Lama. Dengan begitu, ia ingin menekankan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah, dan Perjanjian Lama itu telah berakhir. Hubungan antara orang Kristen dan Yahudi pada zaman itu adalah persoalan yang penting, karena Lukas menekankan bahwa untuk menjadi Kristen tidak perlu untuk masuk ke dalam Yahudi terlebih dahulu, karena Yesus telah datang untuk menjadi terang bangsa-bangsa. Seperti keunikan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa Roh Kudus ini sangat ditekankan dalam Injil Lukas. Mengapa? Karena menurut Lukas, ada suatu hubungan antara kehidupan Yesus dan jemaat, di mana Roh Kudus ini mempunyai peran sentral yang sungguh besar. Di beberapa tempat, Injil Lukas menekankan peran Roh Kudus ini, yang mungkin dalam Injil Matius atau Markus tidak disebutkan secara jelas dan hanya tersirat begitu saja. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka inilah saksi-saksi keselamatan Allah. Maka pada Lukas bab 24 ayat 49 dikatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pokok-pokok teologis yang terdapat dalam Injil Lukas. Yang pertama adalah pemberitaan mengenai kerajaan Allah. Salah satu pokok pewartaan yang diberitakan oleh Yesus adalah mengenai kerajaan Allah, yang bisa ketemukan dalam Injil Lukas seperti perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu meliputi perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang domba yang hilang, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah dari Lukas bab 4 ayat 43. Meskipun di Injil Lukas ini menekankan pemberitaan kerajaan Allah di masa kini, namun tidak mengesampingkan kehadiran kerajaan Allah yang akan datang. Pemenuhan kerajaan Allah yang akan datang ini tetap dinantikan. Yang kedua adalah gambaran mengenai Allah Bapa. Dalam Injil Lukas, terutama dalam bab 15, dijelaskan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang maha baik. Hal itu dikarenakan Allah setia menunggu orang-orang yang ingin kembali kepada pangkuannya. Dengan demikian, sejarah keselamatan merupakan rencana dari Allah sendiri. Rencana Allah ini ditopang dan disempurnakan di dalamnya. Di saat tertentu yang menentukan hidupnya, Yesus juga sering menyebut Allah Bapa. Hal itu mengungkapkan bahwa Allah Bapa mempunyai kehendak yang harus dilaksanakan oleh Yesus. Tentunya, nampak sifat dari Allah sendiri, bahwa Allah sungguh memperhatikan, mempedulikan, dan menaruh belas kasihan kepada umat manusia, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Dalam Injil Lukas ini, Allah sungguh mengasihi manusia. Hal itu nampak karena banyak dikisahkan bahwa Allah memihak orang-orang miskin. Orang-orang miskin pada zaman itu dianggap lemah dan tidak berarti oleh penguasa-penguasa Romawi. Maka dari itu, mereka selalu mendapatkan diskriminasi dan jarang diundang ke dalam pesta-pesta. Melalui kisah Lazarus dalam Lukas bab 16 ayat 25, disitulah nampak bahwa Allah menunjukkan kasih yang besar kepada orang yang miskin dan lemah daripada orang yang kaya. Miskin dalam hal ini adalah tidak memiliki apapun. Dalam keterbatasan harta itu, orang-orang miskin yang dikisahkan dalam Injil Lukas ini lebih menaruh harapan yang besar kepada Allah, sehingga Allah menerima dan menolong mereka. Penderitaan yang dialami oleh mereka menjadi kesempatan untuk mengembangkan kualitas dan berpengharapan kepada Allah. Kabar baik dari Allah ini nyata bagi orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin ini, walaupun derajatnya dianggap rendah oleh orang-orang pada zaman itu, tapi Allah justru meninggikannya. Meskipun mereka berkekurangan dan hampir tidak memiliki jaminan apapun dalam hidupnya di dunia, namun Allah memberikan jaminan yang jauh lebih besar kepada mereka, yaitu kebahagiaan yang abadi. Dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, di situ ditekankan bahwa orang-orang kaya perlulah untuk memberikan dan membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Ditegaskan pula bahwa kekayaan itu adalah bahaya yang begitu besar. Sebab manusia menjadi memandang hartanya adalah sumber kebahagiaan di dunia ini. Maka seringkali Yesus mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, namun hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya itu. Cerita tentang Lazarus dapat menjadi peringatan bagi kita semua. Karena kita jangan sampai menutup mata terhadap orang-orang miskin. Apa yang diberikan Allah di dunia ini dapat seketika diambil oleh Allah begitu saja. Maka, wajiblah bagi kita untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan tersingkir di sekitar kita. 3. Yesus. Lukas menggambarkan Yesus ini bukan sebagai nabi yang berkeliling di daerah Palestina, melainkan ia adalah Tuhan yang mulia, di mana kasih Allah ini sungguh terlihat, bahwa orang-orang kaya dan terhormat ini membangun hidup persekutuan dengan orang-orang miskin, buruh, ataupun budak. Yang keempat adalah gereja. Sebelum Yesus menderita sengsara dan wafat di kayu salib, Yesus mengadakan suatu perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir ini menjadi pengenangan akan Yesus. Dan Yesus juga berpesan kepada muridnya supaya meneruskan perjamuan ini. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya dapat berbagi informasi mengenai Injil Lukas. Mungkin ada hal banyak yang belum sempat saya katakan dalam video ini. Maka dari itu, semoga Injil Lukas ini dapat menginspirasi kita dan meneguhkan hati kita sebagai orang Kristiani untuk selalu peduli dan membuka mata kita terhadap lingkungan sekitar, terlebih pada orang-orang yang miskin dan memerlukan bantuan kita. Sekian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.